Apa saja yang biasa dikatakan oleh scammer cinta atau yang biasa ditulis dalam chattingannya di medsosnya. Teman-teman, kali ini kita mau ngebahas bahwa scammer cinta itu biasanya tuh kalau kalian sadari, kalau kalian teliti lebih lanjut, sebetulnya mereka itu ada polanya gitu. Apa saja yang mereka tulis, apa saja yang mereka katakan gitu ya. Pola itu bisa kita pelajari. Jadi kalau kalian punya kenalan nih, kalau kalian itu seorang perempuan atau cewek, kalian punya kenalan, terus dia itu mengaku tentara, entah ya, mau tentara TNI-nya Indonesia, mau tentara Amerika, mau tentara UK, mau tentara tentara langit, apa saja itu. Nanti polanya itu akan terlihat. Kalau dia mengaku sebagai pekerja insinyur minyak yang kerja di lepas pantai, ataupun dia mau ngaku sebagai pilot kah atau dokter yang dikirim di daerah konflik, itu sama, polanya juga akan sama gitu. Karena pertama dia nanti di waktu kenalan pertama sama kamu, dia akan bilang begini, saya tertarik sama profilmu karena kamu itu postingannya kok bagus, terus kayaknya kamu tuh cocok ini menjadi istriku. Terus nanti kan akan memanggil kamu queen lah, baby, honey, darling, yang kayak gitu-gitu. Itu sama ya. Ini kalian seharusnya bukannya melambung atau seneng dulu, kalian tuh seharusnya malah curiga gitu loh teman-teman. Gimana gak curiga? Lawang kenal juga, baru kenal dari medsos, lah kok tertarik cuma karena ngelihat profil kita, karena ngelihat PP kita. Kan aneh kan? Harusnya di situ kalian nggak percaya gitu. Ini apaan sih? Orang baru kenal kok kayak gitu. Itu ya, yang berikutnya. Kalian pastinya lah, seenggak-enggaknya kalian ngecek profile picture-nya kan, profilnya, akunnya tuh kayak gimana. Kalau kamu kenalnya di Facebook, kamu cek akun Facebooknya. Kamu kalau kenalnya di Instagram, kamu akan cek Instagramnya. Cuma masalahnya begini, kalau cuma melihat fotonya itu sulit. Ini orangnya itu pakai pakaian tentara palsu atau apa, ini pilotnya tuh beneran pakai baju pilot, you know. Masalahnya kalau hanya melihat foto profilnya atau dokter atau apapun itu mereka tuh asli teman-teman. Kalau yang dokter ya dokter asli, kalau yang tentara ya tentara asli, kalau pilot ya pilot asli. Maksudnya tuh mereka tuh bukan pembohong yang ada di foto itu. Karena apa? Karena foto-foto itu cuman foto curian. Itu masalahnya. Mereka tuh cuma nyolong, ngedownload foto yang ada di medsos, tentara yang ada di medsos, atau siapapun itu, apa lawyer lah, atau itu memang beneran. Jadi kalian jangan terkecoh sama foto itu, atau jangan marah atau gemes sama foto itu. Karena dia itu, foto-foto yang dicolong-colong itu, mereka juga korban. Itu masalahnya. Mereka juga korban. Korban apa, Kak? Korban orang yang dicuri fotonya. Ya kayak kamu lah. Kalau kamu itu punya medsos, punya Instagram, foto-fotomu cantik, foto-fotomu tuh kalau yang cowok keren-keren, terus kamu fotonya dicolong, terus dibuat akun baru sama penipu gitu loh. Kan kamu juga korban. Itu maksud saya. Gitu kan? Mungkin ada bagusnya juga ya kalau kita masang foto PP tuh yang jelek-jelek kali ya. Biar nggak dicolong sama scammer. Oke, enggak, anyway itu nggak penting. Nggak penting. Nggak, maksudnya memang seperti itu. Itu jadi kalian jangan terkecoh sama foto, karena foto itu hanya foto colongan gitu ya. Kemudian berikutnya, dia kalau nanya-nanya ke kamu makanan favoritnya apa, musik favoritnya apa, terus kamu nyebutin gini-gini, terus mereka bilang, oh sama ya, aku juga loh suka musik rock misalnya, aku juga suka musik klasik gitu misalnya. Karena mereka tuh udah pelajari itu profilmu yang ada di kamu tulisan di postingannya, terus dia juga, aku suka loh sama postinganmu yang ngepost soal kucing-kucing gitu misalnya. Ini contoh. Atau profil tentang masakan-masakanmu, itu contoh gitu ya.
namanya juga orang usaha. Usaha PDKT mah ya selalu yang bagus-bagus gitu. Nah, berikutnya ini yang paling penting nih. Setelah kalian chatting-chattingan dengan manis-manisan, menyenangkan, nyenengin aja gitu, cocok-cocokan ya, ternyata kita ini itulah itu, nah, gitu-gitu. Berikutnya, urutannya nih, polanya mereka akan minta untuk yuk kita ngobrolnya di WhatsApp aja. Kamu kasih dong nomor WA-mu. Terus yang lain kalau nggak nomor WhatsApp, atau kita ngobrol di Google Chat yuk, gitu. Di apa? Satu lagi bisa jadi ke Instagram. Nah, oke. Alasannya apa? Ya supaya lebih enak lah, lebih private gitu loh, lebih apa ya namanya, ngobrolnya tuh lebih asik kan kalau di Instagram, kan nggak ada riweh sama yang lain gitu kan. Itu sebetulnya tujuannya itu bukan itu. Sebetulnya mereka tuh juga nggak peduli ya. Tujuannya adalah supaya kalian kalau sudah sadar tertipu mau melaporkan akun dia itu nggak bisa, karena kan sudah berpindah ke WhatsApp, sudah berpindah ke Google Chat, Telegram. Nah, kamu cari akunnya tuh dia udah di delete, kamu belum sempat laporin gitu loh, dan kamu belum sempat ngumumin ke teman-temanmu, oh ini akun penipu loh, hati-hati. Itu demi keamanan dia, demi kepentingan dia, supaya kita nggak bisa more gitu, research menyelidiki lebih lanjut tentang dia, supaya dia hilang jejaknya tuh dengan mudah gitu, dan nggak mudah juga dilaporin gitu kan. Jadi intinya tuh bukan masalah biar lebih private lah ini, no, bukan itu. Ya, jadi kalian harus curiga. Kalau sadar itu, ya sudah. Oh, ini cuman scammer. Alasan lain apa sih? Oke, sorry teman-teman. Ini kayaknya waktunya pollen gitu ya. Ini kan bulan Maret ya. Sorry. Ini nggak penting juga sih. Cuman sekali-sekali lah di luar ya. Lanjut. Jangan sekali-sekali kamu kasih nomor teleponmu. Kalau dia minta nomor WA, otomatis kamu harus kasih nomor telepon kan? Jangan ya. Jangan. Kalau dia itu cuman penipu, kamu akan repot sendiri. Karena info-infomu itu akan dijual lagi sama penipu ke teman-temannya, rombongan penipunya gitu loh. Nanti kalian nggak akan terbebas dari orang-orang gerombolan kayak gitu. Terus kayak gimana kalau memang pengen tahu mau ngobrol gitu, ya udah aja terusin ngobrol. Kalau kamu kenalnya di Messenger Facebook, ya diinfokan, itu kan juga bisa dipakai video call, bisa dipakai kirim-kiriman foto. Di DM Instagram pun bisa. Maksimalkan di situ. Kecuali kalau kalian nanti udah serius banget dan bener-bener dia itu bukan scammer, nah boleh kamu kasih info minimal nomor teleponmu gitu. Ya, email pun jangan. Gitu. Tadi saya udah bilang ya bahwa jangan kasih informasi pribadimu. Apalagi kamu sampai kasih alamatmu, sampai kasih nomor telepon, sampai kasih nomor rekening bank, jangan. Karena modusnya akan berangkat dari situ. Dia akan modus ngirimin paket lah, dia akan modus transferin uang lah, dia akan modus apalagi yang lain-lain. Gak usah ya, jangan sekali-sekali. Terus kalau dia ada pertanyaan-pertanyaan, nanya ini itu, jawab dengan simple, yes or no gitu loh, simple aja. Kemudian kalau orang-orang itu misalnya ngakunya kerja di military kayak gitu ya, kemudian dia modusin kamu, aku mau kirimin karena saya tuh punya batangan emas ini tuh, itu tuh nggak ada gitu loh. Atau aku tuh sebetulnya punya uang tapi nggak bisa saya akses, jadi aku minta tolong kamu supaya buka ke rekening bla bla bla. Itu juga modus. Atau saya punya anak cuman satu, biasanya dia duda gitu ya, duda dengan anak satu. Terus saya mau ngirimin dia itu game atau Nintendo atau apalah gitu, tapi saya nggak ada akses, tolong ya itu juga modus. Nggak ada itu, tentara nggak bisa kayak gitu. Terus misalnya nih, ini ya poin yang paling penting teman-teman, aku mau tambahin ya, bahwa kamu harus ngajakin dia video call. Terus kalau alasannya dia nggak mau video call karena tidak bisa,
atau signalnya nggak bagus, koneksinya nggak bagus, atau nggak boleh sama kesatuannya, atau apa policy, aturan perusahaannya, atau apalah itu, udah itu scammer. Oke? Itu scammer. Nggak ada itu. Orang nggak bisa nelpon, nggak bisa. Masa ya orang nggak ada waktu buat teleponan sih dalam waktu 24 jam? Dalam 1 minggu itu masa nggak ada libur? Nggak mungkin ya. Dan kalaupun akhirnya dia mau telepon, mau video call sama kamu akhirnya, tapi itu cuma sebentaran banget, atau kameranya gelap, atau remang-remang, atau cuman kelihatan separuh, maksudnya cuman matanya aja kek, atau mulutnya aja, udah jelas itu scammer. Udah, nggak usah pakai lama kamu blok, nggak usah pakai lama kamu delete semua kontaknya, ilangin, udah move on. Udah. Kalau masih pengen cari kenalan lewat internet ya, jangan mau nerima sekali-sekali pertemanan orang yang nyasar-nyasar ke infokanmu, ke DM-mu, yang kamu sama sekali nggak paham. Misalnya, ya oke lah, orang yang tinggal di Indonesia, mungkin sebagai single mom, atau mungkin ya cowok yang lagi jomblo, tiba-tiba ada tentara perempuan Amerika pengen kenalan, kan nggak masuk akal ya kalau kamu sendiri nggak punya kenalan orang Amerika gitu loh. Sama juga sama mbak-mbak atau ibu-ibu muda yang sekarang single mom gitu ya, terus tiba-tiba di DM sama dokter yang kerja di daerah konflik, dikirim sama PBB ini itu, tiba-tiba minta kenalan sama kamu, itu kan nggak nyambung juga. Oke? Itu cuma scammer gitu, nggak usah diterima, nggak usah dikonfirm pertemanannya, itu biar amannya tuh kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya udah lumayan panjang ya. Jadi intinya tetap waspada, jangan mudah percaya. Dan kalau kamu sendiri belum pernah ketemu sama orangnya ya, belum pernah ketemu, dia belum pernah datang menemuimu, ya sudah, nggak usah dikonfirm, nggak usah diturutin, nggak usah dipercaya, itu cuman scammer. Oke teman-teman, segitu dulu. Kalian tetap waspada, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video atau di live yang akan datang. God bless you all.